Wakernya kuputar lebih cepat setengah jam. Kalau tidak, pasti telat terus. MA, kemeja putih gue dipadukan sama rok abu-abu kemana? Tadi jelas ada di sini. Xiaoli, kemeja putih itu ada noda kopi besar banget di bagian dada. Kamu berani keluar pakai itu? Mama malu punya anak perempuan sepertimu. Rok abu-abu itu cuma cocok sama kemeja putih ini. Mati aku, mati aku. Aku kerja pakai apa? Ke kamarku, buka lemarinya, lihat-lihat saja. Anak gerusa-gerusu, maaf ya bikin kamu ketawa. Dia kerja di perusahaan apa? Aku lupa namanya. Kayaknya perusahaan jual barang elektronik. Sini, pakai bergantian. Putih anggun, hitam elegan. Dua-duanya bagus. Aku ambil semuanya. Nggak masalah. 2 blazer 1 rok, bayar sewa 2 saja. Ini barang original merek dunia, nggak bisa disewa terpisah. Kalian ini pekerja kantoran. Pengen pakai merek terkenal tapi perhitungan banget. Cencong, kamu udah sampai? Aku segera ke sana. Mama, kamu keren banget. Nanti begitu aku diangkat jadi karyawan tetap, gaji pertama semua untuk Mama. Iya, Mama tunggu. Kamu mau kemana? Belum sarapan loh? Kamu berhenti dulu. Nggak sempat, MA. Mama jahat banget, bikin aku kaget setengah mati. Kalau nggak gini, kamu si anak malas ini. Mana mungkin mau minum kopi buatan Mama? Nih, cappuccino. Sudah dikasih krim belum? Sudah. Kamu ini, minum kopi selalu tambah gula atau krim. Aku nggak kuat pahit, MA. Kopi mana ada yang nggak pahit? Ini ada kue, masih ada kue juga. Kembaliannya. Oh, Tiramisu. Pelanggan lama. Orangnya baik. Dia terpana karena kamu cantik. Kalau Mama bilang begitu, aku jadi nggak takut sama sekali. Kamu tahu nggak, Kiming itu perusahaan besar, perusahaan terbuka. Di antara semua mahasiswa yang melamar, putrimu ini juara 1 loh. Jangan sombong dulu. Hari pertama kerja, harus ekstra hati-hati dan rendah hati. Tenang, putrimu disayang semua. ada apa hari ini? Memangnya kenapa? Penjual maksa bayar 3 setel. Gak ada diskonnya sama sekali. Kamu tiap hari sewa baju terus, memangnya bisa hemat berapa banyak? Lagi pula itu juga bukan punya kamu. Tahu harga baju ini? Dengan gajiku yang segitu aja, mana mungkin sanggup beli? Kakak di RS aman kan? Oh, nggak apa-apa. Oh, kamu tahu nggak? Departemen penjualan kita kena PHK lagi. Belum sampai setengah tahun, sudah 4 orang yang pergi. Untungnya di departemen perencanaan belum ada yang keluar. Aku nggak takut kena PHK. Aku cuma takut gaji dipotong. Asalkan masih bisa makan, gaji dipotong pun aku terima. Nggak bisa gitu. Kalau gaji dipotong lagi, aku nggak bakal kuat. RS tagih biaya 6 bulan. Mbak, jangan panik. Aku lagi cari cara. Memangnya kamu punya cara apa? Aku nggak pernah berharap banyak dari kamu. Mbak, hari ini dandan cantik banget. Apa karena Min Hai tahu naik jabatan? Jadi kamu juga ikut senang dan kecipratan rezekinya? Apa hubungannya dandan cantik sama itu?
Lagi pula, Bak tak pernah kucel di kantor. Iya juga sih. Mbakku ini kan primadona di Kiming. Nah, kata-kata itu baru enak didengar. Kakakmu itu tampan. Kok kamu malah lusuh begini? Sini, biar Bak pasangin dasinya. Ngapain sih? Jangan ganggu aku. Fokus nyetir. Nggak bisa, hari ini beda. Memangnya kenapa hari ini? Xiaoli, tunggu. Ibu belikan kamu cangkir kopi baru, sama bubuk kopinya. Sudah ibu taruh di botol semua. Makasih, Bu. Semangat. Hati-hati, jangan buru-buru gitu. Masih keburu, kok. Kenapa senyum-senyum sendirian gitu? Gak apa-apa. Aku cuma lihat beruang kecil konyol lagi manjat pohon. Ngomong apa sih? Cepetan, udah telat. Aku duluan ya. Dah ah. Menermin. 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 Kamu kenapa sih hari ini? Pura-pura nggak dengar? Dandan seheboh ini, kayaknya udah dengar kabar burung ya? Kamu harus traktir aku minum. Boleh, kita minum angin kencang aja bareng-bareng. Bos Lee sudah resmi kasih tahu aku. Manajer baru itu, teman lamanya waktu kuliah di luar negeri. Apa? Selamat pagi, Menermin. Yesin. Yesin, Menermin kenapa? Pagi-pagi udah bete aja mukanya. Kamu bikin dia kesel ya? Dia atasan langsungku. Mana berani aku bikin dia kesal. Terus kenapa? Departemen perencanaan bakal guncang. Maksudnya gimana? Bos Lee, pagi. Bos Lee, orang Sinyuan datang jam 9.30. Kalau gitu, arahkan mereka ke ruang rapat kecil. Baik, manajer baru Departemen Perencanaan, Lin Li Chen, sudah telepon. Katanya datang siang nanti untuk lapor diri. Telepon dia, suruh langsung ke ruangan saya. Baik. Halo, Mbak. Dari divisi mana ya? Divisi Perencanaan. Mana kartu identitasmu? Nama saya Shelly. Hari ini hari pertama masuk ya. Kartu identitasnya belum dibuat. Tunggu sebentar ya, saya telepon dulu. Halo, divisi perencanaan? Saya satpam di lobi. Apa benar di sana ada pegawai baru bernama Shen Li? Oh, oke. Baik, saya ngerti. Saya sudah tanya, tidak ada nama kamu di daftar. Tidak mungkin saya tidak terdaftar. Gampang itu. Coba telepon HRD, pasti langsung ketahuan. Halo, halo. Kamu kerja di Kiming juga? Iya, saya di divisi penjualan. Shen Li, kamu sudah boleh naik. Makasih.
Makasih ya. Sama-sama. Nama saya Shenli. Nama saya Cencong. HRD bilang manajer baru hampir tiba. Kita disuruh menyambutnya dengan makan siang. Selain itu, General Manager Li Che juga akan hadir. Jadi, kita ikut numpang rezeki dari manajer Li Chen. Kita makan enak di The Yuan. Kamu pesan ruangan VIP yang besar. Lin Li Chen? Lin Li Chen itu siapa sih? Doktor lulusan luar negeri, juga teman kuliah Li Che. Aku cuma tahu itu. Yesin, coba bantu aku analisis. Kinerja perusahaan kita sekarang begini-begini saja. Buang-buang biaya datangkan Dr. LN? Ya jelas dong. Mereka anggap divisi perencanaan kita terlalu boros. Jadi mereka kirim orang buat mengawasi kita. Masuk akal juga. Yesin, bulan lalu departemen kita habis berapa? Iklan 2 juta lebih, promosi 600.000. Anggaran departemen lebih dari 300.000. Bulan ini bisa ditekan sekitar 2 juta enggak? Bisa, tapi sales pasti protes. Permisi. Apa ini wakil manajer Min Hai Tao? Aku Shenli, karyawan baru. Halo, aku Min Hai Tao. Halo. Ini Yesin, asistenku. Yesin. Halo. Aku sudah baca CVMU, lulusan universitas ternama. Terbaik di antara ratusan pelamar. Keren. Dengar baik-baik. Departemen perencanaan butuh talentamu. Kerja bagus. Yesin, Shenli sekarang anak buahmu. Kamu ke departemen HRD dulu buat ambil kartu kerja. Oh, oke. Aku langsung berangkat. Ada apa ini? Sarjana fresh graduate. Perusahaan gede ini tiap hari PHK dan potong gaji. Ini malah, HRD juga nggak tanya pendapat kita dulu. Main sodorin aja fresh graduate. Memangnya dia bisa ngapain? Kalian perempuan ini emang suka lebay. Anak ingusan yang baru lulus, bisa ganggu apa sih? Kalau kamu rasa dia cuma bikin repot, beberapa hari lagi. Cari alasan buat pecat dia. Beres kan? Toh masih masa percobaan 3 bulan. Mecat orang tanpa pesangon pun bisa. Itu kata kamu loh, bukan aku yang nyuruh dia pergi. Oke, nanti ku cari alasan agar dia cepat pergi. Jangan panggil dia begitu nanti kelepasan. Ujung-ujungnya malah nggak tega nyuruh dia pergi. Mau traktir? Iya, betul. Dasar kamu, ada pengurangan karyawan malah naik jabatan. Traktir makan seafood mewah dong. Iya, harus banget. Harus. Oke, santai. Aku yang atur. Siap, gampang. Pilih yang paling mahal, paling enak. Beres. Wah, ramai sekali di sini. Manajer Fang. Gimana? Ada bagian buat saya nggak? Mana mungkin gak ada bagian buat Anda? Wilayah Tiongkok Timur itu prioritas utama departemen penjualan kita. Cencong, kamu harus pegang erat-erat kesempatan ini. Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Cuma berusaha itu nggak cukup. Kamu harus mati-matian. Perusahaan lagi restrukturisasi karyawan. Saya sudah mati-matian rekomendasiin kamu ke Direktur Lee. Jangan sia-siakan. Makasih, Direktur Fang. Oh iya, 2 bulan ini biar saya aja yang keliling ke toko-toko. Penjualan di mall sudah berjalan baik. Kamu sudah naik jabatan sekarang. Pekerjaan lapangan suruh aja anak buahmu yang kerjakan. Direktur Fang, saya jujur aja deh. Saya lagi butuh uang. Buat saya, komisi itu penting banget. Permisi. Saya duduk di mana? Duduk aja di kursi yang kosong. Tapi itu ada orangnya. Hah? Siapa tuh? Anak baru. Kok dia duduk di kursi asisten manajer? Mana saya tahu.
Katanya Departemen Perencanaan mau dirombak. Maksudnya gimana sih? Kamu dengar kabar apa? Apa perusahaan mau PHK? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Ada apa? Kami mau pasang komputer baru. Komputer? Pasang komputer apa? Manajer kalian yang baru. Oh, silakan ikut saya. Ada apa ini? Rencana promosi wakil manajer Min batal. Tiba-tiba atasan kirim orang baru. Hei, kamu asisten manajer yang baru ya? Apa? Pelan-pelan, Perusahaan ini pelit banget. Coba dikasih speaker, pasti keren. udah lumayan. Di Kiming, cuma level manajer yang boleh pakai speaker. Karyawan biasa cuma bisa pakai headset. Shenli, Ya, Shenli, cepat angkat kardus ini keluar. baik. Ikut aku, mau kasih kabar baik ya? Ternyata kamu sudah tahu. Pantas saja mau kasih aku dasi. Mau balas jasa apa nih? Ternyata ini semua usahamu. Nggak semuanya. Kinerjamu di departemen penjualan memang luar biasa. Harusnya sudah naik jabatan dari dulu. Aku cuma bilang hal baik soal kamu ke bos Lee. Wang Zhengbai juga bilang. Dia yang merekomendasikan aku ke bos Lee. Sudah kuduga. Orang macam dia, apa saja bisa dilakukannya. Sudahlah, aku buru-buru ke toko dulu. Malam ini kamu nggak perlu jenguk. Aku yang temani kakakku. Dadah. Kenapa sih ceroboh banget? Ya ampun. Malah bengong, cepat ambil. Beberapa hari lalu ada anak magang baru di Kiming. Dia juga buang sampah kayak gini. Kamu tahu akhirnya gimana? Langsung dipecat sama direktur utama. Kamu hati-hati ya. Oh kamu. Mau buang sampah? Kenapa? Nggak apa-apa. Siapa yang ganggu kamu? Nggak ada. Barang apa sih yang disayang-sayang banget? Gantungan HP-nya rusak. Boleh aku lihat? Sayang banget, pecah. Ini hadiah ulang tahun dari ibuku. Oh pantas kamu ini sio beruang. Kamu sendiri yang sio beruang. Sio beruang itu bagus. Setiap hari ada mama beruang kasih kamu madu dan kue. Biar aku. Kamu naik aja. Makasih ya. Sama-sama. Tunggu. Makasih. Sama-sama. Makasih. Sama-sama. Dadah.
Ayo, silakan masuk. Wah, megah banget. Biasa saja. Ada apa lagi? Ada apa, Lin Chen? Aku lagi nggak enak ngomong sekarang. Nanti aku telepon balik. Manajer Lin, silakan minum kopinya. Terima kasih. Sama-sama. Aku ingat kamu suka mocha yang ada aroma wine-nya kayak gini. Kopinya enak. Soal ngopi, kamu jagonya. Ini kopi Blue Mountain pemberian klien. Bawa aja. Wah, terima kasih. Masa kasih tanpa balesan, nggak enak dong. Cuma sedikit, semoga nggak nolak. Dasar kamu ini. Buat istrimu. Aku udah cerai. Wah, aku nggak tahu. Kok bisa? Udah lebih dari 2 tahun. Sekarang aku sama kayak kamu, jomblo bahagia. Udah beres. Shenli, jangan cuma berdiri di situ, ambil pel, terus pel lantainya. Oke. Yesin, kamu jahat banget sih. Menyuruh putri orang kaya kayak pembantu. Menurutku dia tuh kelebihan tenaga. Nggak ada tempat buat nyalurin. Aku udah tanya dia. Katanya dia bukan asisten manajer. Aku sudah tanya, dia bilang bukan asisten manajer. Iya. Mau kemana? Ayo, makan bareng. Sambutan buat manajer baru. Buruan. Li Chen, kok bisa kepikiran balik ke Tiongkok? Suasana di dalam negeri sekarang lagi bagus banget. Sebenarnya aku udah dari setahun lalu pengen balik. Wah, bagus deh kamu bisa gabung ke Kiming. Kita bisa berjuang bareng lagi kayak dulu. Maaf, aku angkat telepon dulu. Halo? Oke, aku tunggu di kantor. Li Chen, maaf banget ya. Padahal udah aku siapin semuanya. Buat nemenin kamu makan bareng semua staf, Departemen Perencanaan. Ternyata Dewi Rezeki perusahaan datang, ada perlu sama aku. Dewi Rezeki? Keponakan direktur utama, namanya Yang Qingling. Dia direktur keuangan perusahaan. Telepon Min Hai Tao. Bilang aku ada urusan mendadak, nggak bisa ikut makan bareng. Oke. Bos Lee, dokumen dari Departemen Perencanaan butuh stempel Anda. Oke, nanti tolong stempelkan di sini. Baik. Pas banget kenalin ya. Ini manajer baru Departemen Perencanaan, Lin Li Chen. Li Chen, ini orang hebat di Departemen Perencanaan kalian. Yesin, asisten wakil manajer. Halo. Kalau gitu aku nggak nemenin kamu ya. Santai aja, aku duluan ya. Ngapain kamu kesini? Kamu pura-pura nggak tahu, ya? Ada apa dengan Lin Chen ini? Aku juga nggak tahu, orang atas. Ini keputusan Dewan Direksi.
Manajer baru harus doktor lulusan luar negeri. Punya pengalaman kerja di perusahaan besar di luar negeri. Sesuai dengan citra perusahaan terbuka. Terus Min Hai tahu gimana? Ya lanjut aja jadi wakilnya. Liche, kamu main-main sama aku? Ngawur kamu ngomong apa sih? Aku Yesin harus jadi wakil. Terus maksud kamu apa? Minta aku pecat Min Hai tahu? Bukan gitu maksudku. Aku cuma mau ngingetin kamu. Jangan lupa sama janji kamu ke aku. Oh, kamu? Oh, halo. Halo, kamu dari Departemen Perencanaan? Iya. Aku manajer baru Departemen Perencanaan. Namaku Lin Li Chen. Halo, namaku Shenli. Halo, kamu harus maklum sama aku. Dirut nggak puas sama kalian. Bukan urusanku. Aku mau posisiku. Tenang aja, selama aku masih di Kiming, aku jamin posisi kamu aman. Amankan dulu posisi kamu sendiri, baru giliran aku. Iya kan? Orang-orang lain kemana? Barusan masih ada. Tahu-tahu udah pada ngilang. Wangi banget kopinya. Ini mocha. Kamu yang nyeduh? Iya, kalau digiling manual pasti lebih wangi lagi. Kopi giling manual? Kamu sering minum kopi giling manual? Ibu saya yang giling, dia punya toko kue. Kalau ada kesempatan, boleh nggak? Saya coba kopi buatan ibumu? Boleh. Yesin. Keponakan Direktur Utama 3 menit lagi sampai ke sini. Kamu turun dulu ya. Nggak mau, kamu harus kasih saya penjelasan. Kalau gitu, Mami, saya lebih bisa. Saya nggak ada waktu malam ini. Maksud kamu apa? Hah? Demi hal sepele begini. Kamu mau bikin kita berdua hancur lebur? Buat saya ini bukan hal sepele. Saya udah berjuang mati-matian. Sampai ke titik ini, kamu pasti tahu. Saya butuh naik jabatan, butuh naik gaji. Saya butuh uang, butuh banyak uang. Kamu ngerti nggak? Kesulitan kamu saya paham banget. Gini ya, saya Liche itu pegang janji. Tapi Yesin, kamu harus sabar nunggu sebentar lagi, percaya sama saya. Saya pengen banget percaya kamu, tapi saya kasih tahu. Masalah ini nggak akan saya biarin gitu aja. Halo, saya. Restoran Diwan di seberang jalan ya? Oke, saya tahu. Saya ke sana sekarang. Oh iya, Shenli. Departemen Perencanaan makan siang bareng. Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Kalau gitu ikut aja. Kalian udah sampai? Aku nyusul sekarang. Wah, Direktur Yang. Tumben banget Anda datang. Tadi cewek cantik itu siapa? Orang Departemen Perencanaan. Katanya anak buah Bos Lee itu cantik-cantik semua. Beneran aja ternyata. Anda bisa aja ngeledekin saya. Soal rekrutmen itu urusan HRD, saya cuma pakai orangnya. Direksi udah rapat beberapa kali. Penyesuaian struktur gaji, sama optimalisasi struktur organisasi masih belum ada kemajuan berarti. Ini tanggung jawab Anda juga. Orang harus sesuai posisi, posisi harus sesuai kemampuan. Ini yang ditekanin terus sama Direktur Utama. Saya paham, akan saya selesaikan secepatnya. Saya mau langsung lakukan analisis survei gaji. Bersihkan total karyawan dan posisi yang kelebihan. Hari ini saya datang karena ada satu orang yang harus Anda selidiki. Wakil Manajer Departemen Perencanaan, Min Hai Tao. Manajer Min, dengar-dengar Departemen Penjualan ada pemangkasan lagi. Departemen kita nggak bakal kena guncangan besar kan? Setengah tahun lalu saya udah diminta nyerahin. Analisis struktur karyawan sama rancangan ulang alur kerja. Bos Lee kayaknya cukup puas. Harusnya nggak ada masalah di Departemen Perencanaan. Min Hai tahu. Dia lumayan lama juga kerja di Kiming. Prestasinya bagus selama ini. Kenapa? Banyak masalah dalam pembukuan. Manajer baru datang, kamu langsung deg-degan ya?
Bos baru pasti bawa aturan baru, bisa-bisa kamu dipecat. Aku nggak bermaksud begitu, sebenarnya sudah lebih dari setahun ini. Semua orang di sini sama kayak aku, hatinya nggak tenang. Takut? Sesuai posisi dan tempat. Selama ada prestasi dan hasil kerja. Nggak mungkin perusahaan mengabaikan orang jujur kayak kamu. Dia jujur? Dia itu lebih licik dari monyet. Kayaknya kita semua orang baru di sini ya. Kamu beda sama aku. Kamu itu hiu besar. Aku cuma kentang kecil. Baru lulus langsung bisa masuk perusahaan besar kayak gini. Itu bukti kamu punya kemampuan. Aku nggak punya kemampuan apa-apa. Cuma beruntung saja. Aduh maaf, aku telat. Menerlin. Ayo, selamat datang. Sini aku kenalkan. Ini asistenku, Yesin. Halo, tadi kita sudah ketemu. Iya, Suning. Halo, Yang itu Sao Tao, julukannya Tuan Bu, Xiao Chai, dan Gusing. Halo semuanya. Ayo duduk semua. Ayo duduk. Shenli, kamu juga duduk dong. Tadi aku ke departemen perencanaan ketemu Shenli. Dia bilang nggak tahu soal makan siang bareng ini. lihat nih kalian semua. Cuma tahu makan, nggak punya rasa sayang sama sekali. Masa gadis pintar secantik ini ditinggal sendirian di kantor, kalian malah kabur duluan ke sini. Aduh, ini salah paham. Salah paham. Xiao Chai, cepat tambah 1 kursi. Oke, beres. Shenli, sini duduk di sebelah Menerlin. Masih bohong aja. Tunggu apa lagi? Menermin manggil kamu tuh. Cepetan, Cai Baozi. Ayo Shenli, silakan duduk. Aduh, Cai Baozi hati-hati. Kalian ini ya. Lihat orang baru masih muda langsung ditindas. Ayo Shenli, duduk. Enak ya jadi fresh graduate. Lihat deh Shenli, kulitnya masih mulus banget. Dicubit dikit aja kayak keluar air. Dibanding mereka, muka kita udah penuh keriput. Iya banget. Makasih. Sini. Aduh, nggak pantas, nggak pantas. Udah pesan apa aja? Kamu belum dateng, mana berani kami pesan. Pelayan, pesan. Kamu aja deh, kamu kan lebih hafal tempat ini. Gini aja deh, hari ini masing-masing pesan 1 menu. Shenli, kamu orang baru, kamu duluan. Biar aku duluan aja. Ikan masak cabai aja. Oke. Aku pesan menu andalan di sini, bebek 1 ekor 3 olahan. Itu kan jadi 3 menu. Ah, di menu kan cuma 1 nama, jadi aku anggap 1 menu. Aku lihat di menu jelas-jelas tulisannya, bebek 1 ekor 2 olahan. Manajer Min malah maksa pesan 3 olahan. Yesin, coba kamu jelasin. Maksudnya manajer Min apa sih? Oh, mana aku tahu. Aku mending pesan menuku aja deh. Aku mau sup telur tomat. Sup telur tomat, bagus buat kulit, bagus buat diet. Aku kasih waktu 3 hari. Kalau kasus Min Hai tahu nggak kamu beresin. Kamu ajukan surat resign ke aku. Aku ngerti. Kamu takut apaan sih? Yang korupsi dan nerima suap kan bukan kamu, Liche. Tapi masalahmu juga nggak kecil. Maksudmu apa? Soal kencanmu dengan si Ancor cantik itu. Itu udah jadi gosip di seluruh perusahaan Kiming. Bahkan Office Ba aja ngomongin semua. Aku baru tahu soal ini. Sejak kapan Kiming jadi tempat bergosip kayak gini? Tapi Direktur Yang, ini kan urusan pribadiku. Jangan sampai nggak bisa bedain urusan pribadi dan pekerjaan dong. Aku cuma mau ngingetin, skandal Direktur Li ini udah menyebar ke seluruh kantor, heboh banget. Kalau sampai kedengeran klien, itu nggak bagus. Tumis sawi polos. Sayur tumis doang? Nggak level, nggak bisa. Nambah 1 lagi. Oh, sayur bagus.
Aku suka sayur. Permisi, sekarang totalnya ada 13 menu. Waduh, 13? Angka sial banget. Itu emang tahayul orang barat. Di tradisi Tiongkok kuno, 13 itu angka harmoni. Hoki besar, lancar rezeki. Sini. Nggak usah repot, biar aku sendiri. Oke. Kamu nggak apa-apa? Maaf banget. Aku harus ketemu kamu. Ada hal penting. Urusan apa sih? Sampai buru-buru gini. Ini soal Departemen Perencanaan. Min Hai tahu kena masalah. Aku mau ambil langkah dan harus diskusi dulu sama kamu. Oke, nanti jam 3 sore ketemu di tempat biasa. Lidahmu nggak kepanasan kan? Nggak. Hati-hati dengan mereka. Makasih, Meneyerie. Apa maksudmu, Menerie? Aku cuma asisten manajer kecil. Panggilan Menerie itu, aku nggak sanggup menerimanya. Aku. Kalau perusahaan punya produk palsu, apa kamu bisa membedakannya? Lain kali kalau pakai barang KW, perhatikan detailnya. Aku harus ketemu kamu. Ada hal penting banget. Urusan apa sih? Kok buru-buru amat? Ini soal Departemen Perencanaan. Min Hai tahu kena masalah. Aku mau bergerak, jadi harus diskusi dulu sama kamu. Oke, kalau gitu jam 3 sore nanti ketemu di tempat biasa. Lidahnya nggak kepanasan kan? Nggak. Kamu kan masih baru. Hati-hati kalau bergaul sama orang-orang itu. Makasih, Meneyerie. Apa maksudmu, Menerie? Aku cuma asisten manajer kecil. Panggilan Menerie itu, aku nggak sanggup menerimanya. Aku. Kalau perusahaan punya produk palsu, apa kamu bisa membedakannya? Lain kali kalau pakai barang KW, perhatikan detailnya. Sini. Jangan cuma fokus makan dong. Kita ganti anggur dengan teh, bersulang buat Meneer Lin. Meneer Lin, aku hormat sama kamu. Makasih ya, semuanya. Gimana? Shenli nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Anak baru masuk dunia kerja, masih ringkih. Lain kali kalian para pria harus ekstra hati-hati menjaganya ya. Yesin, Bos Lin baru saja ambil alih pekerjaannya. Kamu harus banyak bantu dan dampingi dia. Setelah pulang nanti, serahkan beberapa proposal itu ke Bos Lin, biar dia yang putuskan. Baik, Meneer Lin. Kedepannya, kalau ada kekeliruan dalam pekerjaanku, tolong banyak dibimbingnya. Ah, kamu terlalu sopan. Suning, cepat. Bareng Yesin, bersulang buat Bos Lin. Meneer Lin, saya hormat. Tinggal perintah saja. Aku ini cuma tukang tulis kecil, biar aku yang mengerjakan tulisannya. Tolong bimbingan dan perhatiannya ya. Dua orang ini adalah permata di Departemen Perencanaan kita. Ibarat kue legit yang nggak bisa diganggu-gugat. Gini ya biar jelas. Di Departemen Perencanaan kita ini jarang ada cewek cantik. Mereka nggak cuma cantik, tapi kerjanya juga luar biasa. Shenli juga nggak kalah bagusnya. Departemen kita butuh fresh graduate. Gadis polos, bersemangat, dan penuh energi. Shenli, ayo makan. Kalau nggak dimakan, nanti habis loh. Udah sore, ayo semuanya cepat makan. Jam 2 masuk kerja kan? Ya udah hampir. Sini biar aku. Udah deh, biar aku aja. Tadi kamu pesan bebek 3 rasa itu. Aku langsung paham maksud kamu. 3 rasa 2 rasa segala. Tagihan ini aku bayar. Hadiah untuk kalian.
Kamu duluan aja. Wah, Lin Lichen kelihatannya cukup cerdik ya. Cerdik? Lebih dari itu, Min Hai tahu akhirnya ketemu lawan sepadan nih. Apaan sih maksudnya bebek 3 rasa itu? Masa nggak ngerti juga? Karyawan baru wajib ditraktir 1 tim. Sesuai aturan perusahaan, perusahaan nanggung sepertiga. Teman-teman 1 departemen patungan sepertiga. Sisanya, ditanggung sama yang jabatannya paling tinggi. Min Hai tahu pesan bebek 3 rasa. Buat tes diam-diam apakah Lin Lichen cukup pintar. Nggak disangka, Lin Lichen ini bukan orang sembarangan. Dia langsung lihat tuh jurus terakhirnya, makin manis. Jadi dia kelihatan murah hati dan tahu sopan santun. Suning, aku ada urusan nanti sore. Tolong jagain kerjaan di sini ya. Siap. Nanti malam makan bareng yuk. Terus temenin aku belanja baju. Lagi diskon di mall. Aku udah ada janji nanti malam. Sama siapa? Kamu ada sesuatu kan? Nggak boleh bohong. Ini rahasia yang nggak bisa diceritain. Jangan bilang tiba-tiba kamu udah punya pacar. Terus langsung kawin mendadak gitu. Kawin mendadak? Aku gila apa? Kamu lihat aku kayak orang yang mau kawin mendadak gitu? Aku mau tanya, pecundang suruhan itu maksudnya apa sih? Pecundang suruhan? Itu artinya pesuruh kecil. Ah, gini deh biar gampang. Kurang lebih kayak pelayan rendahan di restoran. Kamu baru di sini, jangan mimpi langsung tenar. Kamu harus rajin mata, rajin tangan, rajin mulut. Oh ya, satu lagi. Shenli, tolong antar email ini ke perusahaan ekspedisi di bawah. Jangan lupa minta faktur ya. Baik. Menurutku mulutmu itu keterlaluan rajinnya. Masuk. Menermin, semua proposal proyek ini diserahkan ke Menerlin saja? Iya, biar dia yang putuskan. Aku jadi nggak pusing. Atau aku fotokopi dulu ya, yang asli buat kamu simpan? Boleh juga. Aku sudah bilang ke Min Hai tahu, suruh dia bereskan semua. Ini dokumen rencanamu. Mau gimana lagi? Terpaksa begadang dulu beberapa malam buat baca semua proposalnya. Biar nanti kita bisa saling bertukar pendapat. Kalau gitu, merepotkanmu. Posisi manajer, Departemen Perencanaan itu kursi empuk. Setiap tahun dana proyek yang dikelola lebih dari 100 juta. Kedepannya bakal banyak orang yang butuh bantuanmu. Sebagai senior, aku cuma mau mengingatkan. Ibaratnya panglima perang nggak bisa sehari tanpa pasukan. Aku harap kamu dan anak buah di Departemen Perencanaan bisa cepat akrab, supaya kerjaanmu lancar. Aku ngerti. Emailnya sudah terkirim. Ini info C dari perusahaan ekspedisinya. Shenli, kayaknya kamu duduk di situ kurang pas deh. Maksudnya gimana? Oh, itu kan tempat duduk asisten manajer. Sebelum Menerlin resmi menjabat. Kamu boleh duduk di situ untuk sementara. Tapi sekarang Menerlin sudah mulai bertugas, dan kamu masih duduk di situ. Orang yang lalu lalang pasti bakal nganggap kamu asisten manajer. Oh gitu ya? Kalau begitu aku langsung pindah sekarang. Anak baru di Departemen Perencanaan yang namanya Shelly itu. Lulusan keuangan, tapi Departemen Keuangan nggak mau nerima. Terus ditempatin di Departemen Perencanaan. Maksudnya apa sih? Gini aja deh, biar gampang. Departemen Keuangan itu benteng rapat, nggak ada celah. Meskipun Departemen HRD dikasih 1000 nyali sekalipun, mereka nggak berani masukin sembarangan ke sana. Ya udah, orangnya cuma bisa masuk ke Departemen Perencanaan kamu. Paham? Masih ada satu info lagi yang bisa aku kasih tahu.
Asistennya Min Hai tahu di Departemen Perencanaan. Yesin. Itu orangnya cerdas dan sigap dalam bekerja. Kelihatan banget sih, perempuannya memang nggak main-main. Dia punya koneksi apa? Nggak ada koneksi apa-apa. Harus dibilang dia tuh naik karena kerja kerasnya. Pendidikannya memang nggak tinggi, tapi kerjanya selalu gigih. Ada kegigihan dalam dirinya. Selama ini, dia turun langsung ke toko buat riset pasar, hasilnya bagus. Dia pekerja keras, sejati di Departemen Perencanaan. Mener Lin. Ini proposal proyek perusahaan, biar saya antar ya. Tidak usah, serahkan saja padaku. Akan segera kubaca. Terima kasih ya. Silakan masuk. Mener Lin. Terima kasih. Wah, kopi ya? Kenapa? Tidak enak. Semua orang di Departemen Perencanaan minum kopi seperti ini. Ini kopi instan, praktis diseduh dan murah. Baiklah, terima kasih ya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Baik. Masuk. Mener Min, maaf mengganggu. Ada klien dari perusahaan Huigu. Dia mengajak saya bertemu untuk membahas proposal berikutnya. Pergilah. Kalau ada urusan, panggil saja Suning. Siap. Kalau begitu saya pergi dulu. Di pantry ada tempat kosong. Mau yang mana, Pak? Mbak, apakah di sini ada gantungan ponsel boneka beruang kaca? Maaf, tidak ada. Kalau begitu saya ambil yang ini saja. Dia saya. Terima kasih ya. Kamu ini lihat ke sana kemari. Seperti sipir penjara saja. Aku sedang melihat siapa yang butuh bantuanku. Kamu ini sekarang sudah jadi air minum, Departemen Perencanaan. Pernah lihat kredit title drama Hong Kong Taiwan? Ada Teh Shenli. Jangan meledekku. Kamu pikir aku betah tidak ngapa-ngapain? Ini tidak boleh, kamu tidak boleh terlihat orang lain. Apalagi sampai terlihat atasan. Kamu diam saja tanpa kerjaan, kamu harus cari kerjaan sendiri. Kalau tidak, sebelum masa percobaan selesai kamu pasti diusir. Aku juga mau kerja, tapi tidak ada yang menyuruhku. Kamu bodoh sekali. Bukankah kamu punya meja sendiri? Duduklah sana, pura-pura baca dokumen atau apa begitu. Posisi itu bukan milikku lagi. Lagi ngomongin apa? Oh, Mener Lin. Ngapain di sini? Ada perlu apa, manajer? Bilang aja. Nggak ada apa-apa. Kenapa kamu nggak ke mejamu sendiri? Kata Yesin posisi itu buat asisten manajer. Dia yang nyuruh kamu pindah?
Xiao Chen belum makan, kasihan banget. Gak sempat, tadi aku baru dari toko elektronik Dong Jiao. Gimana? Kasihan? Hari ini ramai? Lumayan, laku 1 mesin cuci sama 2 microwave. Wah, lumayan juga ya. Halo, kakak ipar. Aku masih di toko. Masih keliling toko? Kamu udah makan? Udah. Aku mau keluar sebentar sekarang. Nanti pas kamu ke rumah sakit, sekaligus beliin kakakmu 1 pak silat cukur baru. Terus, beliin juga perawat Xiaohu rokok yang enak. Tenang aja. Makasih ya, capek-capek. Dah. Masuk. Siang bolong datang ke sini buat ngomongin urusan, kamu royal juga ya? Ini namanya cari ketenangan di tengah keramaian. Lagian, masalah ini nggak enak dibicarain di kantor. Sebenarnya ada masalah apa? Apa kamu bisa dapetin bukti Min Haitao terima komisi gelap? Emangnya kamu udah nemuin apa soal dia? Yang Qingling udah periksa buku. Aku cuma tahu soal barang cetakan. Departemen perencanaan sering minta iklan, tapi nggak ada satupun yang nyampe ke departemen penjualan. Makanya dia curiga Min Haitao sama agensi iklan itu main kong kali kong buat nerima komisi gelap. Ada yang nggak beres sama pembukuan ini. Aku sudah hitung ulang biayanya. Komisinya minimal 15%. Min Haitao ini benar-benar kelewatan. Kalau sampai dewan direksi tahu, aku juga ikut kena getahnya. Aku cuma penasaran, begitu Min Haitao tumbang, siapa yang bakal duduk di kursi wakil manajer departemen perencanaan? Jabatan wakilnya itu memang cuma sementara. Dibuat karena belum ada kandidat yang cocok. Enak saja kau berandai-andai. Kau bawa bukti korupsi Min Haitao buat cari muka. Sementara aku, masih kosong tangan. Kau bilang begitu sehingga adio. Adik iparmu itu kan baru saja naik jabatan. Jadi manajer wilayah Tiongkok Timur. Itu MAH kau cuma numpang manis. Cencong itu mati-matian kerja total buat perusahaan. Dia memang sudah sepantasnya dapat posisi itu. Yesin, sekarang bukan waktunya bahas itu. Yang paling penting sekarang, kita harus singkirkan Min Haitao tanpa kena getah sedikit pun. Aku bisa bantu kau selidiki Min Haitao. Tapi begitu dia tumbang, aku sebagai asisten wakil manajer ini kan cuma jadi pajangan. Siapa yang bakal jadi asisten manajer Lin? Itu tergantung keputusan Lin Lichen. Hari ini hari pertamamu kerja, kenali dulu lingkungannya. Jalin kedekatan sama rekan-rekan kerja. Begini, bikinin aku secangkir kopi dari botol kecilmu itu dulu, ya. Boleh, sini cangkirnya. Wah, wanginya enak sekali. Terima kasih ya. Sama-sama. Kalau nanti mau minum, bilang saja. Benarkah? Kalau begitu aku mau minum setiap hari. Kamu setiap hari bikinkan aku kopi yang kamu bawa dari rumah. Tidak masalah. Tapi bukankah aku jadi seperti memanfaatkanmu? Sedikit kopi tidak ada artinya kok. Kalau begitu, bagaimana kalau begini saja? Aku cari cara untuk memindahkanmu ke departemen penjualan. Jangan berbelit. Urusan HRD kan kau yang pegang. Aku ini seorang general manager. Posisi begini harus aku turun tangan? Pantas? Begini saja, kamu amankan dulu posisi asisten manajer ini. Aku akan berusaha semampuku untuk memberi isyarat halus. Cari cara membujuk Lin Lichen supaya dia sendiri yang mempromosikanmu. Janji ya? Sepakat. Wah, kopinya harum sekali. Suning, kamu juga coba minum secangkir kopi. Ini aku bawa sendiri dari rumah. Aku sudah terbiasa minum air putih matang. Air putih bisa cantikkan kulit dan turunkan berat badan. Kopi ini kelihatannya keren, tapi bahayanya besar sekali. Bikin kalsium hilang, tidak bagus untuk jantung dan payudara juga. Menurutku sih seperti racun saja. Kamu ini masih gadis muda kok sudah begitu suka minum kopi. Tidak takut susah tidur malam? Aku dari kecil sudah suka minum kopi. Aku besar sambil mencium wangi kopi. Kopi tubruk buatan ibuku, wah tidak usah ditanya lagi enaknya. Ibuku dulu memang punya kedai kopi. Kalau begitu, urusan minum kopi kamu ini sudah profesional dong. Kalau soal itu,
kita punya kesamaan selera. Nah, baguslah kalau begitu. Menerlin akhirnya di departemen perencanaan kita ini menemukan teman yang sefrekuensi juga. Suning, kamu tidak bisa tidak mencoba menjalin keakraban. Dengan atasan dan rekan kerja baru, coba saja minum segelas dulu. Baiklah, aku rela berkorban demi kalian. Ku minum sedikit racun ini. Ini. Shenli, aku kasih kamu satu tugas yang mulia tapi berat. Aku punya kopi Blue Mountain biji. Bawa pulang dan minta tolong ibumu. Giling jadi bubuk kopi, besok bawa. Aku beli teko kopinya. Besok kita traktir semuanya ngopi bareng, ya? Siap, bos. Halo, Bu. Malam ini mau makan apa? Pizza? Oke, hari ini aku pesankan pizza. Hari pertama kerja, Mama kasih semangat buat kamu. Aku masih di jalan, sebentar lagi pulang. Bentar. Jangan lupa pas pulang beliin majalah Reader S Digest. Jangan lupa ya. Ya ah. Om Gu. Xiao Li. Abu, Abu pinter banget. Xiao Li, udah dapat kerja belum? Hari ini hari pertamaku kerja. Oh ya? Selamat ya. Kerja di mana? Aku kerja di perusahaan penjualan elektronik. Tadi aku mampir ke toko kue, nitip sedikit buat ibumu. Ibuku ketemu Om. Aku nggak berani ganggu dia. Aku taruh keranjang kecil di depan toko. Isinya siput fermentasi kesukaan ibumu. Sama satu bungkus oleh-oleh khas Huzhou. Om Gu, sebenarnya Om sama ibuku ada masalah apa? Kenapa tiba-tiba dia cuekin Om? Ibumu nggak pernah cerita alasannya ke kamu? Nggak. Dia cuma bilang kalian lagi ada masalah. Ya, Om yang bikin ibumu tersinggung. Sekarang dia cuekin Om dan bolos paduan suara. Salah yang minta maaf aja. Ibuku bukan orang yang pendendam kok. Ada hal yang susah dijelasin singkat. Ya udah kirim SMS aja. Om Gu bisa pakai HP buat kirim pesan nggak? Itu kan mainan anak muda. Siapa bilang? Zaman dulu juga ada. Dulu namanya surat cinta. Gombal SMS, jurus cinta nomor 1. Om Gu, kalau lagi senggang, sering-sering kirim SMS ke ibuku aja. Dia itu sekeras gunung es pun. Pasti bakal luluh juga sama SMS itu. Terus Om harus bilang apa? Kirim aja, cuaca lagi dingin, jaga kesehatan. Yang perhatian gitu. Ibuku itu paling suka romantis kecil-kecilan. Nanti kalau dia udah nggak kesel, Om jelasin deh salah pahamnya. Beres kan? Nggak semudah itu kayaknya. Om Gu, sebenarnya ibuku itu sangat mengagumi Om. Dia suka banget baca buku. Makanya, kamu sering-sering ngobrolin hal yang lebih dalam sama beliau. Dijamin nyambung deh, percaya sama Om. Makasih ya Xiao Li. Oh iya, sampaikan ke ibumu. Teh di keranjang itu, namanya teh Yurui. Ibumu kan gula darahnya agak tinggi. Teh ini mengandung mineral dan asam amino. Bisa bantu ngatur gula darah dan nurunin tensi. Siap Om Gu, saya ucapkan terima kasih atas nama Mama. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Iya, hati-hati. Ayo, kita juga pulang Abu. Dadah Om Gu. Dadah Abu. Dadah. MA, aku pulang. Udah pulang? Gimana? Lancar? Lumayan. Ini apa? Siput fermentasi? Om Gu kesini ya tadi? Iya. Wangi banget. Ini teh Yurui khas Huzhou. Khas
Khasiat utamanya sih buat ngatur gula darah dan nurunin kolesterol. Kok kamu tahu? Aku barusan ketemu Om Gu. Dia yang titip pesan ke kamu. Ini tadi aku beli di pasar pagi. Besok bawa ke kantor, taruh di meja ya. Wah, lucu banget. Setiap hari kerja depannya komputer terus, nggak bagus. Aku juga beliin kamu vitamin C sama B2. Makasih, MA. Halo, ini siapa ya? Shenli, aku Cencong dari Departemen Penjualan. Oh, kamu rupanya. Gimana? Hari pertama kerja nyaman? Lumayan, seharian jadi tukang buatin teh. Ada perlu apa? Gak apa-apa sih. Tadi aku mampir ke toko. Sekalian beliin kamu gantungan HP. Sayangnya, tak ada yang bentuk beruang. Ah, jadi nggak enak nih. Makasih ya. Oh iya, kok kamu bisa punya nomor HP-ku? Komputer kantor kan online, data karyawan baru langsung kelihatan semua. Masa kamu nggak tahu? Wah, canggih banget. Tapi ini kan privasi orang. Privasi? Lama-lama nanti kamu juga paham. Makin tinggi jabatan, makin kecil privasinya. Serem banget. Itu MAH sama kayak tahanan, nggak punya kebebasan hidup. Aku nggak mau deh jadi supervisor. Oke deh, sampai ketemu besok. Kepala perawat. Xiao Chen, aku baru mau ngomong sama kamu. Jangan biarin kakak iparmu panik dan buru-buru ke sini. Cuma gara-gara kakakmu bersin. Dia nggak bilang apa-apa ke aku. Selama 6 bulan lebih ini kondisi kakakmu stabil. Perawatan konservatif itu butuh waktu dan kesabaran. Minggu ini ada konsultasi dokter. Dokter minta keluarga hadir. Datang buat diskusi langkah perawatan selanjutnya. Oke, aku paham. Makasih ya. Oh iya, biaya rawat inap dan terapi harus dibayar. Oke, aku ngerti. Makasih udah repot-repot. Udah dateng. Gak ada masalah kan? Aman, nggak ada apa-apa. Nih, pegang. Makasih ya. Xiaohu, kamu lagi baca buku ini? Buku gini mana ngerti aku bacanya. Ini Kak Sin yang tiap kali datang bacain buat kakakmu. Besok-besok kita keluar main bareng yuk. Santai-santai, minum sambil nikmatin hidup. Aku juga pengen nyantai. Aku nggak punya selera santai kayak gitu. Mabuk buat aku cuma pelarian dan pelampiasan. Mabuk buat ngilangin sedih, malah makin sedih. Tapi dengan kepintaran dan kebijaksanaanmu, harusnya kamu udah bisa lepas dari semua ini. Aku pengen aja lepas dari dunia ini. Tapi aku nggak punya hak buat itu. Kamu tuh terlalu keras kepala. Nggak sadar? Banyak hal yang kamu lakuin itu nyiksa diri sendiri. Ini namanya takdir. Yang namanya beban hidup yang nggak bisa dihindari. Jujur aja, kalau bukan karena terjun ke dunia kerja, di dunia cinta, kamu tuh sebenarnya wanita baik yang bikin orang kagum sekaligus iri. Halah, jangan nyindir aku deh. Aku ngomong tulus. Kadang aku kasihan banget sama kamu. Ngapain sih kamu ngekang diri sendiri? Itulah bedanya pria dan wanita. Kebetulan banget loh. Hari ini manajer baru sama-sama hari pertama kerja kayak aku. Orangnya ganteng, ramah, dan dokter lulusan luar negeri pula. Oh iya, dia juga suka banget minum kopi. Dia bilang kopi bubuk bawaanku itu juara banget. Sampai minta dibikinin secangkir khusus buat dia. Katanya sih maunya tiap hari bisa minum kopi bawaanku. Udah.
Jangan melulu muji atasan sama teman kantormu. Di sana banyak anak muda ya? Iya, ada 2 cewek yang cantik banget. Oh iya, MA. Baju ini beli di mana? Kenapa? Kecolongan. Kecolongan? Ada rekan cewek yang bajunya sama persis punyaku. Oh ya? Itu bukti selera mama bagus. Mereknya sama. Harganya berapa? 500-an lebih. Oh, gitu toh. Kenapa lagi? Nggak apa-apa. Halo? Kak Sin, katanya kamu sudah datang sejak pagi. Cuma harapan kosong. Sambil bicara, tiba-tiba dia dapat ide. Bukankah sudah kubilang jangan datang lagi? Pulang juga sendirian. Biar aku saja. Kakak ipar. Ada apa? Dulu aku belum punya kemampuan apa-apa. Biaya pengobatan kakakku selama ini kamu yang tanggung sendirian. Sekarang aku sudah kerja cukup lama, tapi masih terus merepotkanmu. Aku benar-benar merasa bersalah. Keluargamu membenciku, menganggap Yesin ini perempuan penggoda. Tapi mereka tidak bilang benci uang dari perempuan penggoda. Ibuku memang melarangku ikut campur. Tapi aku tetap saja menabung 1.000 setiap bulan. Sampai sekarang sudah 3 tahun, memang tidak banyak. Kamu terima saja dulu. Simpan saja untuk dirimu, aku tidak mau. Kenapa? Aku takut kamu nanti dimarahi. Apa kamu tidak takut ayah ibumu bilang kamu tidak tahu diri? Bu, aku masih di luar. Apa? Ibu sudah sampai rumah? Aku tanya, mana rumahku? Bicara! Mana rumahku? Oh, Bu, jangan panik. Aku segera jemput Ibu. Nanti kita jelaskan setelah ketemu, ya? Berani-beraninya kamu sewakan rumah kita ke orang lain. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Tanpa izin dariku? Baik, aku segera ke sana. Ibuku tiba-tiba datang, aku harus pulang. Mau aku antar? Tidak perlu. Hati-hati di jalan. Aku dari Kewan ya. Aku pasti langsung ajak kamu ke mall buat beli baju. Terus beliin kamu kasur double yang bagus, gede, dan nyaman. Ngapain beli itu? Kamu capek banget. Udah waktunya ganti kasur yang lebih gede. Kamu punya niat sebaik itu, Mama udah bersyukur banget. Rumah kita sempit, kasur gedenya nggak muat. Tunggu aku sukses nanti. Aku pasti beliin rumah yang gede. Terus pelihara Labrador. MA, kamu capek banget. Toko ini habis bayar sewa, untungnya juga nggak seberapa. Tahun depan aku pasti bisa cari nafkah buat kamu. Mending kamu tutup aja tokonya. Terus santai-santai aja di rumah nikmatin masa tua. Nggak bisa gitu, toko kue ini walaupun kecil. Itu usaha yang Mama bangun bertahun-tahun. Orang itu nggak boleh diam, harus rajin kerja. Sedia payung sebelum hujan, ngerti nggak? Mama susah payah bangun usaha buat besarin aku. Masa aku nggak ngerti soal gituan? Ngerti aja udah bagus. Kamu baru mulai kerja, jangan labil. Harus rajin kerja, dan ingat, tetap rendah hati, kerja apa adanya. Iya. Sini, nambah makan dulu. Oh iya MA, masih ada satu hal yang lupa aku kasih tahu. Coba tebak, pagi ini pas sampai kantor aku ketemu siapa? Mana bisa Mama nebak? Cowok aneh yang pagi tadi sarapan di sini itu loh. Yang bengong-bengong lihatin aku itu. Xiao Chen? Ngapain dia ke kantor kamu? Dia juga kerja di kantor aku. Kebetulan banget ya. Iya. Dia orangnya baik, udah hampir setengah tahun. Tiap hari dia selalu sarapan di sini. Pas pulang juga selalu bawa tiramisu. Buat pacarnya katanya. Oh, dia punya pacar ya? MA, kamu udah lama nunggu ya? Maafin aku ya, kok rumah kita kamu suain? Kenapa nggak dibicarain dulu sama aku? MA, jangan marah dulu. Sampai rumah baru, ku jelas pelan-pelan. Rumah baru? Hah? Rumah
Rumah aja udah nggak ada. Rumah baru apanya? Emma, ikut aku aja dulu, nanti juga ngerti. Sini aku bawain kopernya. Ayo, cepetan. Kita kemana sih? Emma, masuk deh. Gimana? Tempatku ini lumayan kan? Nyaman banget. Kamu tinggal di tempat beginian? Iya, tapi pencahayaannya bagus. Siang terang, malamnya tenang. Emma, aku ngerasa bersalah banget sama kamu dan papa. Tapi aku punya kesulitanku sendiri. 2 tahun biaya obat Cenyu bikin aku sesak. Awal tahun kemarin aku benar-benar dalam posisi susah. Nggak ada jalan lain, akhirnya rumah kita aku sewain. Uang sewa setahun aku pakai buat nutup kebutuhan mendesak. Aku nggak berani cerita ke kalian. Rencananya tuh, mau aku kasih tahu pas pulang pas tahun baru Imlek nanti. Aku nggak mau denger alasanmu. Kamu cari penyakit sendiri. Kamu tuh demi suamimu, apa aja dilakuin ya? Dulu kamu tuh mikir apa? Berani-beraninya ambil semua tanggung jawab sendirian. Mereka tuh siapa? Anak kandungnya sendiri dilempar ke kamu sendirian. Emma, bukankah dulu Cenyu selamatin aku? Emma, jangan bahas itu lagi ya. Semua udah lewat. Emma, kasih aku waktu setahun. Aku nunggu kondisi Cenyu membaik dulu. Begitu membaik, aku langsung jemput kamu dan papa tinggal di sini, ya? Sekarang kamu ngerti, kenapa ayahmu mati-matian narik aku pergi dari sini kan? Dia sengaja bikin kamu kesel biar kamu cepet sadar. Biar kamu minta keadilan dari keluarga mereka. Ayahmu juga udah kepepet makanya balik ke kampung. Dia sayang sama kamu tahu nggak sih? Aku tahu. 2 malam lalu, ayahmu ngebangunin aku di kasur. Dia bilang dia mimpi buruk. Mimpi kamu kenapa-kenapa, sampai keringetan dingin. Makanya dia nyuruh aku pagi-pagi ke sini nemuin kamu. Ayahmu bilang dia kesel dan gak mau ketemu kamu lagi. Tapi hatinya tuh mikirin kamu terus. Xiaoxin, dari kecil kamu tuh permata keluarga. Anak manis, penurut, pinter, gak pernah bikin repot. Harusnya sih, kamu masuk universitas bagus, hidup tenang, enak banget. Taunya kena musibah kayak gini. Semuanya hancur. MAH, jangan bahas itu lagi. Masa lalu gak bisa diperbaiki. Aku cuma bisa berusaha yang terbaik ke depannya. Tenang aja, aku pasti bakal benerin hidupku. Aku pasti bakal berbakti, gak bakal bikin kalian khawatir lagi. Soal ayah, biar aku coba bujuk pelan-pelan. Xiaoxin, ibu tuh nggak tega ninggalin kamu. Selama Cenyu belum pulih, kamu pasti nggak akan tenang. MAH, aku kuat, percaya deh sama aku. Lihat nih, rokok mulu, alkohol mulu. Dokter udah nyuruh kamu berhenti minum kan? Aku lagi mikirin Xiaoyu dan Yesin. Kamu bilang, kalau benar seperti kata Xiao Chong. Keluarga kita memang tidak bisa memperlakukan dia seperti itu. Terus menurutmu harus bagaimana? Mulai sekarang, jangan semua beban ditimpakan ke Yesin. Mau bagaimana lagi, keluarga kita tidak punya banyak tabungan. Kamu kan masih nyimpan sesuatu kan?
Maksudmu perhiasan yang sudah kusimpan setengah hidup? Oh, tidak bisa. Itu masih kusimpan buat Xiao Chou. Buat biaya dia nikah nanti. Calon istri yang kamu bilang itu saja belum ada bayangannya. Tapi waktu Xiaoyu nikah, kamu benar-benar tidak keluar uang sepeser pun. Yasin itu bukan menantu pilihanku. Kalau dia pilihanku, pasti sudah kuberi setengahnya. Ini bukan cuma bukan pilihanku, diam-diam sudah nikah di belakang kita. Orang tak berbakti, ku tak cari masalah sudah untung. Masih mau minta harta? Mimpi. Bu, coba rendam kakinya, rasakan airnya, masih panas tidak? Ya. Bu, ayah sering rendam kaki hangat, sehat. Chen Yu itu anaknya baik. Kenapa dia harus kena musibah seperti itu? Waktu semester 2, kamu ngotot mau nikah sama dia. Ibu dan ayah sudah melarang. Setelah bertemu, ibu suka dia dari hati. Yang penting dia baik sama anakku, itu sudah cukup. Ibu tidak melarang kamu merawat dia. Keluarga kita tak pernah tak tahu balas budi. Cuma keluarga mereka itu terlalu tidak masuk akal. Ayah dan ibu nggak tahan lihatnya. Xiao Xin, yang ayah sama ibu kasihan itu kamu. Makasih, Bu. Jangan nangis lagi. Aku nangis justru karena senang. Angin kencang ya? Malam ini katanya angin kencang level 4. Oh ya? Kok aku nggak tahu? Sebentar lagi jendela dan pintu harus ditutup rapat. Iya. Bu, sebenarnya kopi itu punya sihir apa sih? Sampai bikin banyak orang ketagihan dan tergila-gila gitu? Soal kopi, orang Prancis punya pepatah. Hitam pekat seperti iblis, mendidih seperti neraka. Semurni malaikat, semanis cinta. Kamu mau yang seperti apa? Semurni malaikat. Dari pengalaman ibu, laki-laki biasanya jawab hitam pekat seperti iblis. Serem banget. Terus ayah suka kopi apa? Soal kopi, orang Prancis punya pepatah. Hitam pekat seperti iblis, mendidih seperti neraka. Semurni malaikat, semanis cinta. Kamu mau yang seperti apa? Semurni malaikat. Dari pengalaman ibu, laki-laki biasanya jawab hitam pekat seperti iblis. Serem banget. Terus ayah suka kopi apa? Mocha, ayahmu paling suka kopi pahit yang hitam pekat. Kalau Om Gu? Ngapain bahas dia? Dia nggak suka kopi. Oh, Om Gu sukanya teh hitam. Bu, menurut ibu kopi yang paling harum itu yang mana? Kalau untuk perempuan, Blue Mountain dengan aroma buah yang kuat lebih menggoda. Kalau laki-laki, mocha yang ada sentuhan aroma wine lebih cocok. Sudah dipikir belum? Mocha atau Blue Mountain? Mau aku buatkan 2 cangkir mocha untuk bosmu? Tidak usah, giling saja biji kopi Brasil ini. Blue Mountain boleh, mocha juga boleh. Tapi dua-duanya tidak cocok diminum di kantor.
MA, kenapa buru-buru pulang? Iya, sebenarnya Mama ingin tinggal seminggu. Mau masakin kamu. Tapi tempat tinggalmu itu sempit sekali, tidak ada dapur. Kalian berdua berdesakan di ranjang sekecil itu. MA, semuanya pasti akan membaik. Kamu harus percaya pada kemampuan anakmu ini. Iya, Mama percaya. Anak Mama memang keras kepala. Apapun yang ingin dia lakukan, tidak ada yang bisa menghalangi. Aduh, MA, kamu sudah mau pulang. Masa tidak bilang sesuatu yang enak didengar? Jaga kesehatan. Penyakit panggulmu tak boleh capek. Harus rutin periksa ke rumah sakit, dengar tidak? Iya, aku tahu. Kamu tenang saja. MA, mobilnya sudah datang. Hati-hati ya. MA, hati-hati di jalan ya. Nanti sampaikan ke ayah, aku baik-baik saja. Dia tenang. Kamu cepat kembali, jangan sampai terlambat. Baik, kalau sudah sampai, telepon aku. Baik, ada barang di tasmu. Makan yang benar, jaga kesehatannya. Iya, Emma. Hati-hati di jalan. Dari perusahaan tentara yang datang hari ini, ada beberapa yang sudah lama bekerja sama dengan Kiming. Jadi Min Hai Tao juga sudah akrab dengan mereka. Kopi zaman sekarang kok makin hambar ya? Sekarang semua pakai mesin, mana ada kopi giling manual? Memangnya masih ada ya yang pakai kopi giling manual? Aku lebih beruntung ketemu wanita penggiling kopi. Cocok denganmu, kenapa tak kau lamar? Kamu masih nunggu apa lagi? Orang-orang dari agensi iklan harusnya sudah sampaikan. Bos Lee, Mener Lin sudah datang dari tadi. Bos Lee selamat pagi, Mener Lin selamat pagi. Mener Min, Nona Ye, silakan kopinya. Terima kasih. Sama-sama. Aduh, pagi-pagi begini lo Mener Lin. Semua staf departemen perencanaan kami sudah terpikat semua sama teko kopimu. Kata Shen Li, kau yang menyuruhnya membuatkan kopi untuk semuanya. Dan itu kopi Blue Mountain yang digiling manual. Mener Lin dermawan sekali. Mentraktir kami Kopi Plus menyiapkan banyak kue kecil. Gimana? Adik seperguruanku ini romantis juga ya. Duduk. Xiao Li, tolong buatkan teh Longjing untuk Mener Min. Biar aku saja. Wah, anak buahmu ini pintar sekali bekerja. Sudah 3 tahun di Kiming, sudah termasuk senior di Kiming. Kerjanya penuh perhatian dan bisa diandalkan. Manajer Wang datang, kelihatan segar bugar. Ah, biasa saja. Halo, silakan masuk. Wangi sekali. Hati-hati. Terima kasih. Duh, istirahat dulu deh. Mau coba sepotong kue? Aku sudah makan. Kalian telah makan. Hari ini kamu pasti sibuk banget ya, bawa kopi sebotol sebesar ini. Buat nyeduh puluhan cangkir pun nggak akan cukup. Lihat tuh gayamu kayak orang kelaparan gak pernah makan. Hari ini kamu dapat rezeki murah, jangan sampai kekenyangan ya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kedepannya ada waktu 1 bulan. Untuk masing-masing agensi periklanan kalian. Menyiapkan satu proposal rencana promosi menyeluruh. Satu hal yang bisa kalian tenang. Proposal kalian akan langsung diserahkan ke jajaran direksi. Diputuskan lewat forum diskusi Dewan Direksi. Artinya, kalian semua di sini termasuk saya. Manajer Lin dan Manajer Min tidak punya hak memutuskan. Manajer Min, boleh tahu berapa anggaran iklan perusahaan Kiming tahun depan? 60 juta. Manajer Min, apa bedanya tender iklan tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya?
Bagi Kiming, prosedur dan aturannya tetap sama. Tapi untuk agensi periklanan, proposalnya yang berbeda. Gimana Departemen Perencanaan? Udah solid belum? Jajaran direksi sudah angkat bicara. Masalah Departemen Perencanaan, bagaimanapun juga, harus dibereskan sebelum musim puncak penjualan tiba. Ada hambatan, tapi bukan berarti nggak ada peluang. Bos Lee, gimana biar Min Hai tahu dinas luar kota lama? Itu sih nggak masalah. Aku mau manfaatin momen pas Min Hai Tao lagi dinas luar. Buat gabungin Departemen Penjualan dan Departemen Perencanaan. Bentuk satu pusat pemasaran. Menurutmu gimana? Jitu. Departemen Penjualan dan Departemen Perencanaan ini kan. Satu urus masuk, satu keluar. Dua-duanya dipegang. Kiming jadi solid. Kamu pinter ya. Li Chen, aku tahu kekhawatiranmu. Baru masuk, sudah ada perubahan besar. Tapi menurutku kamu tetap harus siap mental. Kamu belum lama di perusahaan ini, pengalamanmu masih belum cukup. Fang Chengbai dari Departemen Penjualan itu bisa dibilang karyawan senior di Kiming. Meski selama ini selalu ditekan Min Hai Tao, tapi kinerjanya selalu bagus. Jadi setelah pusat pemasaran terbentuk, posisi direktur sebaiknya tetap diberikan padanya. Tentu saja aku tidak akan mengabaikan posisimu. Soal orang-orang di Departemen Perencanaan itu, aku ingin selagi Min Hai Tao sedang dinas luar, kamu secepatnya cari cara buat menaklukkan mereka. Kalau memang tidak bisa ya habisi semuanya sekalian. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kamu sudah minum kopinya, ya harus siap jadi alatnya. Lain kali masih berani diam-diam cari masalah di belakang bosmu? Sudahlah. Shen Li, kamu malah naik level. Dari tukang penyaji teh, sekarang jadi nona kopi. Tanpa disadari malah dapat kepercayaan bos. Siapa tahu posisi asisten manajer sudah dikunci buat kamu. Ini namanya jurus rayuan kopi, kan Shenli? Tapi posisi asisten manajer itu tidak akan bisa didapat cuma modal jual senyum dan ngantar minuman. Hei, kamu capek nggak sih? Nggak minum kopi ngapain duduk di sini makan tempat? Urusan kamu apa? Kayak preman Beijing yang cuma bisa minum arak. Emang lidahmu bisa ngerasain enaknya kopi? Minum arak kenapa? Cuma karena pacarmu Sang Anfen. Diam-diam suka bawain kamu sirih khas Hunan. Kamu jadi pelit nggak mau kasih satu buat aku? Kamu ngomong apa sih? Siapa pacarku? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Iya, aku salah. Aku kepancing ngomong. Aku minta maaf, oke? Si Sang Anfen keluar lebih dari seminggu, kok belum pulang juga? Jangan-jangan pindah kerja? Dia takkan tinggal Kiming. Ikan mas loncat gerbang naga itu butuh air yang mengalir. Air Sang Anfen ada di perencanaan. Aku mau bikin satu teko lagi. Siapa yang habis boleh nambah. Oke. Bos Lee, ini tak masuk akal. Tunggu dulu. Aku berencana begitu Min Hai Tao pergi, langsung naikin satu orang. Anak baru lulusan kuliah di Departemen Perencanaan, Shen Li. Dia itu titipan paksa dari Departemen HRD. Orang-orang di Departemen Perencanaan pada nggak suka sama dia. Soal kemampuan sih masih belum kelihatan. Yang aku tahu, kopi buatannya lumayan enak. Li Chen, perempuan yang serba bisa kayak dia itu. Tega banget kamu dorong ke posisi paling rawan gitu? Bakal ada yang bela dia. Itu, tadi pagi aku bangun kesiangan. Gak sempet mampir ke toko kue. Makasih ya. Berarti pacarmu gak kebagian tiramisu dong.
pacarku? Jangan lupa ini dihitung ulang ya. Siapa? Emang kamu bakal pakai rasa kasihan buat kerjaan? Kamu salah paham. Yang aku pikirin itu harga diri Departemen HRD. Gini loh, kalau kita udah niat ngehabisin Departemen Perencanaan, kita mau nggak mau harus kasih muka dikit ke HRD. Soalnya kalau Departemen Perencanaan kosong, masa kita harus rekrut orang sendiri? Aku penasaran, kalau Shenli ternyata nggak kuat bertahan. Sampai saat kamu ngehabisin Departemen Perencanaan. Atau malah sebelum itu dia udah bikin kesalahan, kamu mau gimana? Perusahaan punya aturan, Bos Lee. Menurutmu aku harus gimana? Meskipun kamu tahu dia mungkin dijebak? Anggap aja itu pelajaran pertama dalam hidupnya. Shenli masih muda, harusnya masih kuat nerima kekalahan. Menang kalah itu hal biasa. Cuma nggak tahu si Shenli ini bisa paham kenapa dia kalah atau enggak. Yesin, kamu mau kopi? Nggak, aku minum teh. Kamu kenal Cencong dari Departemen Penjualan? Dia sering sarapan di toko kue ibuku. Oh, begitu. Bagus juga, baju ini cocok banget sama kamu. Oh iya, kata orang HRD kamu ini lulusan terbaik jurusan keuangan. Peringkat pertama dari 100 pelamar. Sertifikat akuntansi, komputer, bahasa Inggris punya semua. Masuk Departemen Perencanaan, kamu hebat. Nggak kok. Kerja di Kiming saja aku syukur. Bisa masuk Departemen Perencanaan. Masih banyak hal yang harus aku pelajari. Jadi maksudmu kamu mau aku sebagai senior banyak membimbingmu, gitu? Jangan salah paham, maksudku kamu itu senior. Iya, di Departemen Perencanaan ini aku memang seniormu. Jadi aku mau kasih kamu satu nasihat. Jangan sombong, jalanin tugasmu dengan baik. Aku tahu. Ibuku juga sering bilang gitu. Gimana? Kopimu udah habis dibagi-bagiin? Kopimu itu semua orang sampai rebutan. Sampai kue-kue kecilnya juga habis. Oh ya? Berarti punyaku masih ada nggak? Pasti ada. Aku buatkan satu teko buat kamu sekarang. Oke. Kamu beneran nganggep tempat ini kantormu ya? Itu punyaku. Aku bawa dari rumah. Lucu kan? Yesin, si Shenli itu bagaimanapun juga lulusan universitas. Dia ranking 1, boleh suruh dia kerja remeh. Tapi setidaknya kasih dia meja kerja. Nanti orang luar kira Kiming tindas karyawan baru. Kalau tersebar, reputasi perusahaan bisa buruk. Iya kan? Iya, saya paham. Saya akan segera urus. Menerlin menyuruhku menyiapkan meja untukmu. Aku antar kamu ke gudang untuk cari meja yang cocok. Kamu lihat sendiri, kantor sekarang sudah penuh. Tak ada tempat? Dipantri dulu. Nanti kalau ada waktu, aku akan bicara dengan Menerlin, supaya posisi meja di kantor diatur ulang. Terus kamu juga dipindah ke dalam. Oke? Masuklah. Perlu bantuan? Terima kasih, tidak usah. Oh iya, Shenli. Kamu hati-hati. Di sini tikusnya lumayan banyak.
Yesin, kamu kenapa? Tidak apa-apa, cuma agak lelah. Bos Lee memanggilku ke atas. Sepertinya ada urusan mendadak. Laporan riset pasar bulan Oktober dari Departemen Penjualan itu. Kerjakan cepat sama Suning. Baik, saya paham. Beneran tidak apa-apa. Silakan masuk. Menerlin, ini kopinya. Terima kasih. Tadi aku sudah antar Shenli ke gudang untuk cari meja. Aku tahu. Yesin, sini lihat dulu. Format tetap, 2 poin sudah kutambah. Bagus, antar ke penjualan. Menermin mendesak. Yesin, aku mau pindahkan mejanya setelah pulang kerja. Boleh. Kalau begitu, pinjam kunci gudangnya. Terima kasih. Tunggu. Kopi untuk Menerlin sudah aku antar. Kamu jangan ganggu dia bekerja. Kembali ke pantry. Ada apa-apa, kupanggil. Oh, Anak ini sungguh tak sederhana. Menerlin keluar uang untuk beli kopi dan kue. Itu demi meraih simpati. Ingat magang lama? Belum 3 bulan, dia pergi sendiri. Benar-benar bisa bertahan di pantry ini. Kamu harus proaktif bicara dengan Yesin. Minta dia carikan tempat duduk yang layak untukmu. sudah diatur. Dia menyuruhku ambil meja dari gudang. Terus kamu duduk di mana? Yesin bilang di kantor belum ada tempat kosong. Dia suruh aku taruh dulu mejanya di pantry. Di sini saja. Di sini cukup enak kok. Akhirnya aku punya meja kerja sendiri. Gadis kecil ini optimis juga ya. Kedepan kalau butuh bantuan apapun, bilang saja. Makasih. Oh iya, Shenli. Nanti siang makan bareng ya. Oke. Kau tak suruh dia minum ergoto? Lebih baik dari kau yang bawel soal bakat. Kamu kuno banget sih. Ini namanya tren. Ini ciri khas budaya pekerja kantoran. Semua premier wajib tonton. Makanya kamu dibilang kampungan, tidak paham tren. Halo, saya sendiri, Bos Lee. Min Hai Tao baru pergi. Aku ada perlu bicara denganmu. Siang ini makan seafood di seberang kantor. Aku traktir. Sampai nanti. Oke, putuskan begitu saja. Senyum-senyum sendiri? Main game lagi ya? Menermin, tidak mungkin. Aku bersumpah. Mustahil. Main di rumah saja. Kalau mau mimpi, mimpi di rumah. Tahu tidak? Tidak, aku tahu kok. Bos Bu mulai merangkul Shenlia. Dia punya selera yang bagus. Maksudnya? Orang bodoh pun bisa lihat, gadis kecil ini super licik. Dia sudah berhasil menaklukkan Lin Li Chen. Baru ngomongin dia langsung muncul. Aku dengar kamu satu sekolah dengan Min Hai Tao. Iya, Min Hai Tao itu orangnya memang pembuat gebrakan besar. Dia tipe yang cuma minum Moutai Premium dan arak jamuan negara. Aku nggak punya kemampuan, cuma bisa minum ergoto murahan begini. Kamu masih muda, penuh semangat, masa depanmu cerah. Terima kasih doanya, tapi kalau kamu ngomong begitu, kamu kayak orang tua aja.
Ya udah, biarin aku pura-pura tua sekali ini, ayo. Perusahaan berencana membuka pasar Asia Tenggara. Nah, riset pasar di tahap awal ini jadi posisi basah yang diperebutkan. Aku mau manfaatin kesempatan ini buat nyingkirin Min Hai Tao ke sana. Begitu dia pergi, kita bisa langsung bergerak. Li Chen, pertimbangkan tawaranku ini. Manfaatin momen Min Hai Tao lagi dinas luar. Tarik Yesin keluar buat bantu kamu jadi asisten. Gimana? Kemampuan kerja Yesin. Aku berani jamin sepenuhnya. Boleh juga kalau gitu. Biarin Yesin coba dulu di posisi asisten manajer. Levelnya sementara belum disesuaikan, masih jabatan wakil. Tapi Bos Lee, Yesin ini kan rekomendasi kamu. Buat Min Hai Tao mau lepasin orang, telepon ini harus dari kamu. Yesin, gara-gara Min Hai Tao nggak naik ke jabatan tetap. Kamu juga ikut kena tekanan. Begitu Lin Li Chen berkuasa. Nggak mungkin dia naruh Shen Li di posisi asisten manajer kan? Maksudmu? Fondasi Yesin dibangun susah payah bertahun-tahun. Bisa diambil Shen Li begitu saja oleh gadis ingusan ini? Lagi makan, manajer Fang. Fang Cheng Bai si rubah licik itu juga datang. Chen Chong. Makan pelan-pelan saja. Gadis ini pintar cari muka sampai ikut campur departemen penjualan. Cantik dari mana ini? Orang baru dari departemen perencanaan. Wah, nggak nyangka kau jago juga merayu cewek cantik. Jangan takut dianggap baru. Kami semua juga pernah begitu. Tapi aku mau mengingatkanmu satu hal. Jangan sampai dicap sebagai tipe babysitter. Karena tipe babysitter itu cuma cocok jadi bawahan. Ini bakal merugikan rencana kenaikan jabatanmu ke depannya. Orang sepertimu yang nggak bisa bilang tidak. Cepat atau lambat bakal jadi babu di perusahaan ini. Halo? Baik, aku segera ke sana. Maaf, aku harus buru-buru balik ke kantor. Kenapa? Ada masalah apa? Yesin dari departemen perencanaan itu cuma asisten manajer kecil. Kok gajinya bisa ditetapkan setinggi itu? Siapa yang menetapkan? Ini persetujuan khusus dari General Manager, Li Che. Maaf mengganggu Bos Li yang sedang makan. Nggak apa-apa. Direktur yang datang mendadak, ada urusan penting apa? Aku seharian di sini memeriksa arsip. Kau ini gimana sih? Direktur yang jarang-jarang datang. Kenapa nggak kasih tahu aku? Urusan perusahaan lagi sibuk, aku nggak mau ganggu Bos Lee. Aku memanggilmu untuk memberitahumu secara resmi. Direktur utama mau pulang untuk rapat. Perusahaan ada proyek baru. Proyek baru? Putrinya direktur utama, Yang Ruhua, mau pulang dari Amerika. Ribut-ribut ingin merintis bisnis internet. Begitu Nona yang bersuara. Kami para karyawan langsung jadi anggota tim proyek. Merintis bisnis internet. Aku lagi buru-buru, kita ngomong sambil jalan ya. Udah pulang. SSSTT. Wah, Xiaanzi udah balik. Udah balik. Bawain oleh-oleh apa nih? Waktunya mepet, tugasnya numpuk, jadi nggak bawain yang aneh-aneh deh. Makasih ya, Tuan Bu. Makasih loh. Ibu Suri kelihatan seger banget. Maksudnya apa tuh? Wah, Xiao Anzi mau nyogok? Saya emang nggak berani terima, Bu Suri. Nggak enak terima pemberian tanpa balas budi. Bantuin dong. Bantuin apa? SSSTT pelan dikit. Masuk, Manajer Min. Ada yang mau nyogok.
Saya terima dulu atas nama kamu, terserah mau diapain. Agak pelit sih, tapi lumayan ada niat. Udah, mau minta apa? Ada tugas seru ke Asia Tenggara. Dia entah dengar dari mana. Katanya mau survei ke Asia Tenggara. Sang Anven tuh belum cukup pengalaman. Harusnya kamu yang berangkat, bukan aku. Soal pengembangan internet, kita bahas lagi nanti di rapat direksi. Yang mau saya sampaikan itu, direktur tiba-tiba mau datang inspeksi. Kasus korupsi dan suapnya Min Haitao harus segera diputuskan. Nggak bisa ditunda-tunda lagi. Saya udah suruh Yesin dari Departemen Perencanaan buat diam-diam narik semua kontrak dan bukti keuangan yang pernah ditangani Min Haitao. Kalau gitu, malam ini juga, kamu harus serahin semua bukti itu ke tangan saya. Ya, Bos Lee, yang mau saya omongin ini harus benar-benar dirahasiakan. ada kabar bagus sama kabar buruk. Mau dengar yang mana dulu? Jelas kabar buruk lah. Yang pergi dinas ke Asia Tenggara itu aku. Aku dan Chen Yinsu berangkat besok malam. Pantas saja mukamu penuh kemenangan. 2 tahun lalu, paksanya Min Haitao jadi wakil. Ya kamu, Li Che. Apa? Kamu curiga padaku? Aku memperingatkanmu. Kamu harus bereskan masalah ini secepatnya. Jangan sampai direktur utama pegang buktinya. Syukur kalau kamu paham. Aku, yang Qingling, orang yang setia kawan. Soal itu aku tahu. Kalau begitu, apa kamu tahu perempuan bernama Yesin itu? Ada hubungan apa tidak dengan Min Haitao? Kabar baiknya, Lin Li Chen mau menerimamu. Bisa tidak sih ngomongnya yang enak didengar? Terima-terimaan segala. Kalau tersebar, memalukan. Aku belum menikah. Lin Li Chen itu suami idaman yang susah dicari. Bos Li sudah bilang padaku, selama aku dinas, kamu dipindahkan sementara jadi asisten manajer Lin. Jadi, apa untungnya buat kamu mendorongku ke Lin Li Chen? Aku jujur saja padamu. Bos Li memindahkan Shen Li sebagai sekretaris sementaraku. Masa? Iya, tugasku sedikit. Tapi aku tetap butuh orang untuk dihubungi. Gadis kecil itu tidak kelihatan seperti orang yang suka asal ngomong. Anjing yang suka menggigit itu tidak menggonggong. Shen Li menggigitmu? Aku takut padanya. Dia bisa gigit aku? Shen Li langsung naik daun dalam semalam jadi sekretaris. Walaupun kamu gak cari-cari kesalahannya. Di Departemen Perencanaan ada belasan orang. Sembur ludah dikit aja, dia bisa tenggelam. Setahuku dia cuma kacung rendahan di bawah. Kamu belain dia gini. Jangan-jangan dia emang orang kamu? Bos Li nggak perlu curiga. Aku cuma mikir, dia udah 2 tahun jadi asisten Min Haitao. Main di kubangan yang sama, mana mungkin nggak kecipratan. Kalian berdua udah dapat panggilan dari Bos Li? Manajer Min besok pergi. Yesin ku pinjemin dulu ke kamu, aku nggak keberatan. Kok bisa kepincut sama anak kecil kayak Shen Li? Kamu bawa pergi Yeksinku. Di Departemen Perencanaan, tiap orang udah punya pos masing-masing. Cuma Shen Li doang yang nganggur. Jadi untuk sementara, kamu yang ngalah dulu. Tapi tenang aja, begitu kamu balik dari Asia Tenggara, aku langsung balikin Yesin ke kamu. Oke. Kalau gitu lanjutin dulu, aku pergi. Oke. Hei, panggil Shen Li masuk. Duduk yang benar. Shen Li, manajer Min manggil kamu. Oh, jadi aku harus jadi sekretaris Bapak? Iya. Selama aku dinas, kamu urus kerjaan penghubung. Terus aku harus gimana? Bapak harus jelasin dulu ke aku. Ngobrol dulu aja, aku permisi. Sebenarnya nggak susah. Nanti aku kasih buku kontak klien. Kalau ada kesulitan, kamu bisa tanya Yesin juga. Aku bakal berusaha sebaik mungkin. Shen Li, perusahaan besar itu bergengsi dan enak kerjanya. Tapi syaratnya harus lolos masa percobaan dulu. Kalau masa percobaan lolos, ya posisinya langsung aman.
Kecuali ada kondisi khusus, misalnya krisis finansial. Atau bikin kesalahan fatal. Kalau enggak bakal ada drama PHK. Kerja yang bener ya. Selama ada gue, pasti aman. Makasih, Manajer Min. Pindah aja ke meja Yesin sana. Si anak kemarin pasti girang bukan main. Ini sih namanya naik daun dalam semalam ya enggak. Manajer Min bilang kerjaan copywriting kamu itu penting banget. Jadi sayang kalau harus mindahin kamu ke sana. Kamu ngomong apa sih? Kerjaan sekretaris itu bukan bidang gue sama sekali. Jurusan gue dulu juga nggak nyambung sama beginian. Kukira kau anak kedokteran. Iya, tapi kedokterannya agak spesial. Kedokteran hewan. Maaf, gue nggak sengaja. Ngapain lo kesini? Siapa yang suruh lo pindahan? Manajer Min yang nyuruh gue pindah. Katanya, Gue tahu. Walaupun gue nggak duduk di kursi ini. Komputer di meja ini nggak boleh lo pakai. Isinya semua dokumen penting perusahaan. Kalau sampai hilang, lo berani tanggung jawab nggak? kalau gitu gue. Shenli, Cencong, kok lo bisa kesini? bos Fang nyuruh gue ngasih laporan penjualan bulan ini. Ke manajer Lin kalian. Ikut gue. Silakan masuk. Manajer Lin, ini Cencong dari Departemen Penjualan. Dia manajer wilayah Tiongkok Timur. Halo. Bos Fang minta laporan penjualan bulan ini untuk Anda. Terima kasih. Yesin, saya mau ketemu klien dulu. Kalau ada apa-apa, telepon saya. Baik, tenang saja. Silakan masuk. Manajer Lin, Anda memanggil saya? Yesin, ayo duduk. Saya mau ngobrol sebentar denganmu. Baik, Saya dengar kamu punya latar belakang riset pasar. iya. 3 tahun lalu, saya masih polos. Mana ngerti soal riset pasar? Bawa 1000 kuesioner, tanya orang di jalan. Nggak ada hasil, cuma dapat muka tembok. Ternyata benar kata Bos Lee. Posisi kamu sekarang itu hasil kerja keras beneran, bukan instan. Orang yang kerja di perencanaan pasti tahu. Kuesioner itu bisa kasih kita data langsung. Tapi ya itu kerjaan paling capek. Jujur, saya kagum sama perempuan sepertimu. Anda terlalu memuji. Pendidikan saya rendah dan nggak punya koneksi. Saya cuma orang biasa. Nggak ada pilihan, ya harus berjuang sendiri. Semangat kayak gitu plus otak yang pintar. Saya yakin kamu pasti bisa sukses besar.
Terima kasih atas dukungannya. Yesin, saya ada ide. Saya mau coba buka peluang di internet. Tarik beberapa staf perencanaan untuk riset awal. Saya mau kamu yang jadi andalan. Terus cari beberapa orang buat dibentuk jadi tim kerja. Tolong pikirkan siapa saja yang kira-kira cocok. Suning berpengalaman urus kuesioner. Dan kerjasamanya denganku selalu klop. Kalau Zhang Anfen dan Chai Baozi. Mereka lama jadi supervisor lapangan. Mereka juga pernah mengerjakan riset pasar. Kalau mereka yang disuruh menangani pekerjaan awal riset ini, sudah pasti lancar. Masih ada satu orang lagi. Siapa? Shen Li. Shen Li? Dia bisa? Lulusan baru cocok untuk riset pasar. Komputer ada di mana-mana sekarang. Kalaupun tidak, di sepanjang jalan ini banyak warnet. Mahasiswa-mahasiswa itu tiap hari nongkrong di warnet. Sekarang lagi tren apa, butuhnya apa, ciri khasnya apa. Kita benar-benar kalah update sama anak-anak mahasiswa itu. Masuk akal. Kalau begitu kumpulkan mereka. Susun rencana kerja ini. Usahakan laporannya selesai dalam 2 minggu. Ada masalah? Tidak ada. Begini saja, dalam 1 minggu saya serahkan draft konsep. Bapak tentukan arah besarnya dulu. Setelah itu baru kami kerjakan detailnya. Bagaimana, Pak? Bisnis internet? Kiming jual elektronik. Siapa yang beli produk kita? Ibu rumah tangga, kakek nenek. Mau mereka pakai internet? Tunggu 10 atau 20 tahun lagi. Aku juga ragu. Si dokter lulusan luar negeri ini. Jangan-jangan cuma tukang omong kosong yang teorinya doang. Mobilnya datang. Ayo. Departemen HRD. Saya Yang Qingling. Tolong cek satu orang untuk saya. Yesin, asisten wakil general manager Departemen Perencanaan.